Oke, kalau di bagian yang lalu kita udah install Git di PC kita. Untuk yang Windows ya tinggal install pakai kemarin tuh. Kalau yang Linux sama Ubuntu sama macOS, silakan cari di sudo apt bla bla bla, itu di internet banyak. Hehe. Oke, jadi kita lanjutkan bagaimana penggunaan Git. Di sini bakal jelasin tentang gambaran umumnya aja penggunaan Git gimana. Terus tak kasih yang tutorial versi enaknya aja, biar kalian nggak terlalu pusing. Tapi kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi ya, di YouTube kemarin juga udah banyak, kayak di web programming Unpas, terus ada di channel Bang Nah lagi ya pokoknya banyak lah. Terus kalian juga kalau bisa baca dokumentasi. Tapi kalau nggak paham ya nggak masalah sih, paling enak tetap di YouTube. Oke, langsung aja. Jadi kalau kemarin kita udah install Gitnya, kalian bisa sembarang. Kalau aku paling enak buat ngecek di desktop dulu aja. Di desktop klik kanan ya, lalu kita ke Git Bash. Nah, jadi dari Git itu udah nyediain jasa CMD-nya. Kita bakalan langsung diarahin ke apa ya istilahnya, aplikasinya Git, implementasinya Git lah yang udah kita install yang lalu. Kita coba Git version. Oke, kalau udah tampil Git version kayak gini, udah ada versinya kayak gini, berarti aman. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Bentar, kita coba buka modul dulu. Modul 1. Ya, ini masih tahap awal ya modulnya. Masih ada perlu diedit. Oke, tapi gambaran umumnya adalah bisa dibaca. Pertama-tama kita install, udah. Ini nggak usah dengan install dulu. Kalau udah kan tadi ini Git version, udah kan. Terus yang selanjutnya melakukan setup user dan email pada Git global dengan menggunakan perintah git config. Pokoknya perintahnya ini git config // global user.name. Petik username Anda, lalu git config minus global user email, lalu petik email Anda. Oke, kalau kalian bingung nanti tak sertain linknya ini tuh dari GitHub, link cheat sheet atau lembar contekan itu udah lengkap di sini. Ada apa aja perintahnya. Nah, kita bakal gunakan yang ini, konfigurasi Git. Ya, konfigurasi Git. Jadi tak buka dulu. Kita kelihatan nggak? Oh, kelihatan lah. Bismillah. Yuk. Oke, jadi kita coba dulu git config ini. Langsung aja ketikan git config global user name spasi username yang kalian inginkan. Misalkan kalau aku di sini aliasku aja lah, trik. Terus kalian enter. Jadi ingat ya, git config // global user.name spasi petik username kalian. Jangan ada spasi. Ingat, di username nggak ada spasi, nggak boleh ada spasi. Oke, kita enter. Kalau berhasil, nggak akan terjadi apa-apa. Dia langsung buka buat perintah selanjutnya. Kalau berhasil. Oke, terus yang kedua git config // lama ya. Kalau kalian pengen cara cepat, tekan tombol atas atau up. Itu akan mengakses
perintah yang komen yang lalu, komen-komen yang lalu, up, down, kita sesuaikan aja. Oke, jadi tinggal atau enggak apa, atau kalian ketikkan aja kalau bingung user email ya, alamat emailku ardin@gmail.com. Iyalah. Oke, tak perbaikin dulu. Ini petik 2 dan hilangkan oke, petik 2. Git config strip global user.email, langsung email kalian dalam petik ya, enter. Nggak ada masalah lagi, nggak ada masalah ya, aman. Oke, itu untuk konfigurasinya. Oke, setelah konfigurasi, jadi kita cek dulu pakai apa ngeceknya. Jadi untuk ngecek kita git config global strip global spasi minus atau strip list, kalau nggak salah list. Coba kita enter. Nah, yang utama itu kalau udah masuk itu bakalan tampil yang ini sebenarnya, user.name sama user.email. Ini karena aku pakai program-program yang beda buat ngakses Git, jadi banyak. Tapi yang paling umum adalah ini, username sama user email. Oke, habis itu close aja dulu, nggak apa-apa. Nggak usah lama-lama, kita langsung ke GitHub aja, github.com. Oke, jadi di sini kita bakalan pakai penyedia jasa Git atau source code management itu dari GitHub. Apa bedanya Git sama GitHub? Itu bisa kalian cari di internet, itu berbeda. Gampangannya kayak gini, Git itu adalah sebuah implementasi dari source code management. Nah, GitHub itu adalah penyedianya. Maksudnya kayak kita nggak harus pakai GitHub untuk menggunakan Git sendiri, kita bisa pakai GitLab, terus apa lagi, Bitbucket. Nggak harus pakai GitHub, tapi kalau di sini kita pakai GitHub. Jadi bedanya Git sama GitHub itu, Git itu aplikasinya buat source code managementnya, sedangkan GitHub itu buat penyedianya aja, penyimpan aja, atau gampangannya Google Drive-nya kayak gitulah. Tapi ya beda sih sebenarnya GitHub sama Google Drive, tapi ibaratnya kayak gitu aja. Oke, Git adalah implementasi source code management itu, sedangkan GitHub aplikasi penyimpanannya. Oke, gitu. Oke, kalau belum buat silakan buat username-nya apa, emailnya apa. Bebas username-nya, nggak harus sama kayak yang tadi. Emailnya harus sama nggak ya? Jaga-jaga aja, sama, bebas lah. Kayaknya nggak harus sama, nggak apa. Kalian buat aja dulu, sign up, bla bla bla. Tutorial banyak di internet. Nah, kalau udah masuk aja dulu, ketikkan username sama atau email address sama passwordnya, sign in. Oke, ini tampilan GitHub ya, tampilan GitHub. Nah, jadi di pojok kiri apa kanan tuh ada ya profil kita, misal ke profil aja, terus ada repo-repo yang udah kita buat atau project-project yang kita buat, terus kontribusinya. Jadi hijau-hijau ini sering disebut cendol sama komunitas pemrograman. Kita bakal berfungsi nggak hanya di praktikum ini, tapi juga kedepannya, baik untuk kuliah maupun di pekerjaan kalian besok.
sangat amat berfungsi. Terus di sini ada repo ya tuh. Oke, langsung aja. Oke, jadi ini tampilan awalnya setelah login tadi ya. Oke, lalu kita buat repository baru. Kita pakai tombol hijau yang ini, ada buku, tombol hijau new, klik. Nah, oke, create a new repository, bla 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 bla. Owner itu maksudnya kita. Nanti buat apa ini nanti tak jelaskan. Jadi kita pengen repository name-nya apa, misal coba algo, coba algo gitu ya, coba algo, asalkan enggak apa, asalkan ini centang hijau aman. Ini aku pakai. Nah, kalau kayak gini nggak aman ya, karena udah ada reponya di akun kita. Aku pakai repoku yang kemarin ini, jadi kita pakai yang coba algo aja. Coba algo. Nah, deskripsi opsional sih sebenarnya, tapi isi aja lah. Ini buat latihan, hehe. Nah, terus di repository GitHub itu ada dua mode. Yang pertama, kita public atau kita private. Jadi ini buat umum, semua orang bisa lihat repo kita atau cuman kita sendiri. Kalau kalian orangnya no lab atau introvert ya private aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian, aku pengen bagiin kodeku ke semua orang, tak lihatin ke semua orang, pilih public. Oke, public. Terus ini initialize this repository with, skip this step if you are importing CCTV. Oke, karena kita buat repository baru ya. Tambahkan add readme sama add git ignore. Yang git ignore ini sebenarnya bebas, nggak usah, nggak apa-apa. Ini cuman kebiasaanku aja. Saya add readme aja. Yo, add git ignore aja lah. Kok nggak bisa? Yus lah, readme aja lah. Readme aja. Lalu create repository. Oke. Nah, repository kita udah siap. Ini buat latihan. Repository kita udah siap. Sekarang kita bakalan coba ngoding di repository kita. Oke. Kalau udah, sekarang kita bakalan buat repository yang tadinya ada di sini di GitHub. Kita juga akan bikin di PC lokal kita atau di laptop kita. Caranya gimana? Silakan kalian buka. Misal aku di suatu folder ya. Foldernya bebas, yang penting kalian ingat aja. Terus di sini, di folder ini, kalian klik kanan, pilih git. Motor apa sih? Pilih git bash. Sama kayak tadi, tapi kita direktorinya ada di, bukan di desktop kayak yang tadi. Kita di suatu folder bebas, kalian foldernya mau apa ya. Jadi ingat bedanya tadi, kalau git bash di desktop pasti ada tulisannya ini desktop. Tapi kalau di suatu folder yang lain, kita git bash tuh bakalan ngambilin direktorinya. Oke ya. Mungkin yang udah pakai Ubuntu apa Linux atau macOS juga udah paham ini apa. Oke, yang selanjutnya adalah kita bakalan bikin yang tadi ada di GitHub jadi di sini. Caranya gimana? Kita buka lembar contekan. Nah, di sini ada membuat repository. Sebenarnya kita bisa bikin yang di PC dulu,
baru di GitHub, tapi aku lebih suka bikin yang di GitHub dulu baru di PC. Jadi kita bakalan pakai rumus yang ini. Unduh sebuah proyek dan seluruh riwayat revisinya. Jadi kita bakalan nge-clone atau kita bakalan kembar. Oh, clone dia apa sih? Menduplikat. Ya cloning lah, ini sebenarnya kayak gitu. Jadi kita bakal pakai git clone URL. URL ini apa? Jadi kita balik ke git base-nya tadi, git base. Git base ini pastikan udah di directory yang kita inginkan ya. Dan jangan lupa foldernya itu di mana. Biar ingat aja kita nempatin filenya. Oke. Yang pertama kita git clone ya, git clone. Terus URL ini apa? URL bukan ini ya, nanti. URL adalah, jadi silakan ke tombol hijau ini, kode drop down atau klik aja, nanti ada menu kayak gini. Lalu kita pilih yang HTTPS. Kita copy. Ingat ya, HTTPS ya. Kita pakai yang HTTPS untuk praktikum ini. Lalu kita pastekan di sini. Jadi itu ya. Bentar, tak buka. Nah, git clone URL-nya. URL yang kita dapat dari sini. Dari clone ini ya. Lalu kita enter. Apa ya? Oke. Kalau udah selesai, nggak ada error, silakan masuk ke repository folder kita tadi. Ya, udah ada baru ya. Nah, oke. Oke, kalau udah kayak gini tadi, kita masuk ke repo yang baru tadi. Jadi bentar, mana ya? Nah, tadi aku bikinnya kan ngeklik kanan terus git base-nya di folder yang ini. Nah, tadi itu bakalan dibikin folder baru punya reponya yang GitHub tadi. Cedat ini. Silakan ini nanti kalian ngedit-ngeditnya di sini. Jadi kalian masukin file codingan dan lain-lain tuh di sini. Itu caranya pindah ke sini gimana? Kalian bisa pakai perintah di cmd ini, cd apa tadi, coba algo. Selama dia dalam folder yang ada dalamnya, folder yang ada di dalam folder si algo ini tadi, yang di sini tadi, dia bisa langsung ya. Ini pakai cd coba algo. Kalau kalian nggak mau ribet ya, kalian bisa close lalu pergi manual, baru git base di sini. Nah, udah ya. Terus diperhatikan kalau ada tanda ini di sini, main atau master. Biasanya master di sini, tapi kalau ini main kayaknya nggak masalah. Tuh kita udah masuk ke dan terhubung ke repo yang ada di GitHub. Jadi santai. Oke. Tadi ngapain toh? Kita udah konfigurasi. Sekarang kita coba masukin programnya. Jadi kita pakai yang ada di modul aja. Misal first program ini ya. Terus aku pingin tak save as aja dulu ke ini ya, ke si repo yang kita buat tadi. Kita save di sini. Kita cek udah masuk. Oke. Udah masuk. Dan kalau udah masuk di sini emang belum masuk, belum kita kirim soalnya, santai. Oke, kalau udah masuk kita cek dulu aja git status. Oke. Ini ya, ada untracked files.
ada record files. Coba kalau tak hapus. Ya Allah, ribet banget. Ini nanti tak save dulu. Coba ini tak git status lagi. Status. Oke. Nih ya, nggak ada masalah ya. Git status on branch is up to date to with origin main. Itu maksudnya sama kayak yang ada di GitHub. Masih dalam kondisi yang awal, kondisi sama dengan ada yang ada di GitHub. Oke. Kita ulangi lagi, save. Oke. Git status lagi. Cuman buat nampilin bedanya apa. Jadi ada untracked files di sini. Jadi dia belum di track sama gitnya. Ini file apa kita belum tahu. Oke. Tapi kita masuk ya. Oke. Di GitHub belum ada. Terus oke, kita main-main di jadi di GitHub itu ada yang namanya branch atau cabang. Kita bakal main-main untuk latihan kita main-main di cabang main aja. Tapi sebenarnya kalau mau enak tuh bikin branch lain. Tapi untuk latihan lah di main. Kalian bisa belajar bikin cabangnya di internet. Oke. Kita tadi oh iya ding, udah nambahin ya. Kita tadi berarti ada satu file baru yaitu first program. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita bakalan istilahnya sebenarnya namanya staging, STAGING, tapi perintahnya di sini adalah git add atau tambahkan file ini. Git add bebas, kita bisa pakai nama file yang kita tambahkan apa namanya? First program ya. First program.txt. Itu maksudnya kita mau nambahin si file ini ke remote atau reponya GitHub kita. Kita enter. Sukses nggak ada masalah. Nah, habis itu mana mas? Belum ada. Aduh lemot. Mana mas? Belum ada. Sabar. Jadi alurnya itu yang pertama kita add dulu. Terus yang kedua kita gunakan cheat. Nah. Add mana tuh tadi? Nah. Ini ya, git add berkasnya apa. Terus yang kedua kita lakukan adalah kita commit. Pakai git commit ini. Jadi habis di add kita commit git commit main lalu pesannya wajib ya, ini pesan biar kita sesama programmer enak buat komunikasi. Jadi apa yang aja yang kita edit misalkan kalau sekarang tambah file first program gini ya, kelihatan nggak? Kelihatan ini ya, git commit main tambah file bla bla bla, enter. Oke, kalau udah keluar kayak gini nih, git commit bla 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 itu berarti udah sukses, nggak masalah. Apakah udah di sini? Belum, masih belum. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, habis kita commit, kita push gak sih? Dorong ya, push and pull. Oh iya ding, dorong. Balik lagi ke contekan. Mana push? Nah, git push. Sebenarnya perintahnya cuman git push kayak gini. Kita enter coba. Tapi lama. Nah, git push kayak gini ya.
Oke, sekarang habis kita push, kita coba reload. Nah, udah masuk ya. Oke, jadi ada untuk push sendiri ada 2 kasus. Kita bisa langsung melakukan push kayak gini, tapi ada juga yang kita harus definisikan push apa tuh ini, origin lalu branch-nya apa, misal branch-nya main. Itu biasanya kalau kita beda branch kalau nggak salah, tapi untuk sekarang kita di branch ini dulu aja. Oke ya, kita push, udah kan, udah masuk, sama kan programnya sama yang kita bikin, sama. Oke, kita udah nge-push. Apa yang kita lakukan sekarang? Jadi ini misal dari sisi kalian, kita nge-push itu dari sisi kalian. Oke, terus ada teman kalian prosesnya juga kayak gini, atau bisa langsung dari GitHub kita pakai edit this file ini. Selama kalian kontributor nggak masalah. Oke, misal aku ingin ganti nama siapa ya, jadi siapa namaku. Tadi kan siapa ya tadi kan. Terus siapa namaku, terus NIM-nya tak ganti 123.200.001 misal. Oke, ini jelas ganti ya, jelas ganti. Nah, kalau kalian ngedit di GitHub langsung, nanti ada kayak gini, commit change, itu prosesnya sama kayak kita commit tadi, cuman bedanya udah disediain dari GitHub-nya. Commitnya misal update file first program. Oke. Jadi, Mas, itu penting nggak sih commit itu sebenarnya? Jadi commit itu pesan. Jadi kayak kita meninggalkan jejak itu loh, paling nggak tuh. Kita meninggalkan clue untuk apa yang udah kita perbuat. Apa yang udah kita perbuat pada file yang ada di repository. Kalau udah gitu, commit change udah ganti ya. Oke. Nah, ketika teman kalian udah ganti itu tadi, atau nge-push yang dia kerjakan, misal kalian di satu halaman yang sama ini ya, kalian ngerjainnya di sini, jangan lupa beritahu ke teman kalian kalau teman kalian itu tadi habis ngodak-atik filenya. Kenapa? Itu bakal tak jelasin nanti. Untuk sekarang kita langsung ke intinya aja. Kalau tadi kita udah push dan teman kalian udah melakukan push juga, kita nge-push pertama ya. Kita udah nyiapin push tadi, terus udah ada di GitHub. Teman kita nge-clone, teman kita ngedit, terus dia nge-push juga. Habis nge-push itu kita jangan langsung edit punya kita nyamain dulu dengan apa yang udah teman kalian perbuat dengan file yang tadi. Bahasaku aneh ya. Oke, langsung aja. Jadi habis itu kita pakai perintah git pull. Coba kita enter, ada error nggak kira-kira? Oke, nah ini proses narik ya berarti. Kalau kita tadi dorong file kita ke GitHub, sekarang kita narik file dari GitHub. Oke, bedanya dari mana? Nah, ini salah satu tanda kalau pull-nya berhasil. Ada error dari Jenny-nya. Nah, pokoknya dia kehitung file asing sebenarnya. Coba kita load lagi ya. Nah, beda kan sama yang tadi. Kalau tadi kan siapa ya, sekarang siapa namaku. NIM-nya juga udah ganti. Oke. Begitu untuk pull. Oke. Terus giliran dari kita lagi. Aku nggak suka siapa namaku ini. NIM-nya tak gantilah.
NIM-nya jadi 100. Oke. Ya, jangan lupa di save. Terus kita git status dulu. Nah, modenya kalau tadi kita adalah untracked atau tidak tercetak dalam track, sekarang statusnya modified atau diedit. Oke. Nah, terus apa yang tadi kita lakukan? Oke, sebelumnya ingin tak beritahu dulu, kita kan tadi melakukan git add ya. Git add itu ada dua macam. Yang pertama kita pakai yang kita pakai nama filenya juga. Yang kedua kita pakai semua. Maksudnya semua itu kita sorry. Oke. Git add pakai titik. Maksudnya titik ini semua file yang ada di repo bakalan kita add. Semuanya bakalan kita add. Kalau udah tinggal kita enter. Oke, habis add itu berarti dia udah masuk ke dalam mode staging. Kalau kita git status lagi, nah, udah your brand is up to date. Tapi kita kan belum melakukan commit. Kita harus commit. Oke, jadi ingat commit tadi apa? Git commit main m misal ubah. Jadi bahasanya tuh bebas, ubah NIM sesuka aku. Hehe, kayak gini juga nggak apa-apa, asalkan teman kalian nerima. Oke, kalau udah git commit itu udah, kita enter. Oke, nggak ada masalah. Habis kita commit. Oke, untuk bandingkan, tak tampilin bandingannya ya. Jadi perbandingan, ingat yang barusan kita edit yang ini NIM-nya 100, yang belum kita edit NIM-nya cuman 1 ya. Oke. Habis itu silakan kalian habis itu git push tiktok. Nah, terus kalian coba datengin lagi si first program yang ada di GitHub. Apakah dia ada perubahan? Nah, berubah ya. Oke. Oke. Jadi gitu ya. Tadi secara umum itu ada dua fungsi. Yang pertama kita memasukkan enggak dua fungsi sih, ada beberapa fungsi yang kita pakai. Yang pertama cloning dari GitHub ke kita tadi pakai git clone itu tadi. Yang kedua kita edit. Terus yang selanjutnya kita git add dulu, kita staging dulu apa yang sudah kita lakuin. Lalu yang keempat kita commit, kita masukkan pesan, kita tinggalkan jejak biar memudahkan programmer yang lain atau teman kalian. Kita masukkan pesan apa gitu. Terus yang kelima kita nge-push, bukan push rank tapi nge-push ke GitHub atau GitLab atau Bitbucket. Tapi kalau sekarang kita pakai GitHub ya. Tuh. Nah, terus yang terakhir, kalau teman kita udah ngedit dan udah diberitahu kita, aku habis ngedit yang ini, lanjutin apa yang jadi kerjaanmu. Nah, silakan pakai git pull. Oke. Jadi itu aja buat pengenalan VCS Git dan GitHub itu. Sebenarnya dari Git itu banyak banget fungsinya, nggak cuma dua itu. Terus kita pakai ada juga yang pakai branch, ada checkout. Kalau kita pakai branch ada juga checkout. Terus kita bisa apa lagi ya?
merge. Jadi habis kita dari branch itu ibaratnya kita bagi-bagi tugas, dan kita kalau udah bagi-bagi tugas, kita mau satukan codingan kita dengan teman kita, tinggal kita gabungkan dengan merge itu tadi. Dan kalau nge-merge itu, dan kalau kalian dalam satu file tadi, resikonya dalam satu file tadi, atau kalian nge-merge kalau file tadi, terus kalian acak-acakan ngeditnya sama teman kalian itu tadi, nggak komunikasi, nggak pakai branch, itu nanti timbul konflik. Bukan konflik dalam artian kalian ngajak gelut teman kalian atau gimana, tapi di gitnya sendiri ada konflik. Nanti kalau ada konflik itu harus kalian selesaikan dengan evaluasi, apa sebutannya. Pokoknya kalian edit lagi, harus ngedit lagi. Contohnya Nora sih. Oh iya. Contohnya ini. Nah, ini editan teman kalian, ini editan kalian. Jadi pas kalian ngedit, teman kalian juga ngedit, dia nggak bilang, dia push tapi kalian nggak, dia nge-push tapi dia nggak bilang, terus kalian nge-push tapi belum nge-pull punya teman kalian. Nanti bakalan timbul konflik. Jadi kalian harus ngedit secara manual. Itu konflik ya. Nggak usah dipikir jeru-jeru, santai. Ini cuma awal. Pokoknya referensinya Git sama GitHub itu di internet banyak, di YouTube. Contohnya ya, tak saranin dari aku enaknya Web Programming Unpas itu. Sebut channel lain. Itu enak buat belajar. Oh iya, terus tadi itu ya yang tak jelasin pas kalian buka pas kalian create new repository. Jadi ini owner/repository name itu bakalan dipakai di sini. Nah, github.com/owner/repository kalian itu ya. Jadi nggak usah bingung. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke asistennya aja atau tulis di komentar. Terus kalau kalian koreksi juga bisa. Siapa tahu kalian lebih pro dari kita, ya kan? Jadi kita di sini belajar bersama, santai. Oke, sekian itu aja. Nanti tak cantumin di deskripsi buat lembar contekan sama channel sebelah, channelnya Pak Sandi Kagalih, itu Web Programming Unpas buat belajar GitHub dan programan web. Itu nanti tak cantumin di deskripsi. Dan oke. Terima kasih, maaf bila ada salah, dan bye bye. Yo. Oh iya, lupa. Tadi kan udah push sama pull ya, biasa. Terus kita di sini aku lupa tadi. Jadi kita ada yang namanya forking, FORK, garpu, atau kita ngambil dari gitnya orang, reponya orang, kita copy, gampangnya kita kopikan sendiri ke git kita. Nah, misal kalau kalian ini nge-fork atau ngambil reponya orang, kalian ngopi reponya orang, terus biar kalian edit tanpa ngubah yang punya orang itu, kalian bisa menggunakan fungsi fork. Gimana caranya? Jadi misal ini yang buat praktikum ya, kalian pergi ke reponya orang tersebut, ini punya Mas Hamka, terus masuk ke reponya repository praktikum Algo 1 ini. Nah, lalu kalian di sini ada tombol fork, kalian tinggal klik aja. Nah, lalu forking bla 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 bla, it should only take a few bla bla bla. Nah, kalau kalian udah dapat reponya tadi,
Dan itu sekarang yang punya kalian menjadi milik kalian tanpa perlu mengubah yang punya si pemilik aslinya. Pemilik ya, kalau di sini Mas Hamka ya. Itu unifork. Nah, kalau kalian mau apa namanya? Mau ngubah-ngubah ya kalian tinggal clone ke lokal, ke PC kalian. Terus kalian ubah-ubah. Nah, nanti kalian push lagi. Oke, itu tambahannya. Sekian, maaf bila ada salah. Kalau ada salah ya koreksi aja di komentar, atau kalau ada pertanyaan hubungi Aslab terkait. Ya, kalau udah, sampai jumpa. Terima kasih. Yo.